Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Rizky Anggraini dengan NIM 0805 12820225026 dari kelas B. Nah, video ini adalah merupakan laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh keangkan dengan materi TSS atau Total Systemic Knowledge. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang TSS. TSS itu sendiri adalah merupakan bahan atau material tersuspensi di dalam air dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer, dan itu endapannya itu tersaring pada terpal silipor dengan pori ukurannya 0,45 mikrometer. Nah, pada praktikum ini tujuannya itu adalah untuk menganalisis pola sebaran konsentrasi TSS pada suatu perairan dengan menggunakan data citra Sentinel-2. Lalu kita juga bisa dapat menganalisis sebaran TSS itu menggunakan beberapa algoritma yang umum digunakan dalam pengolahan TSS dengan menggunakan penginderaan jauh. Nah, TSS itu sendiri itu bisa berupa endapan sedimen tanah yang tersuspensi di perairan, di mana TSS ini dapat menyebabkan kekeruhan pada suatu perairan. TSS ini dampaknya sangat banyak pada ekosistem yang ada di perairan tersebut. Nah, TSS itu salah satunya itu bisa menghambat penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan, di mana itu berpengaruh terhadap proses fotosintesis organisme autotrof yang ada di perairan tersebut. Nah, langsung saja saya akan melakukan pengolahan data. Yang pertama itu adalah koreksi atmosferik citra Sentinel-2, di mana citra Sentinel-2 ini sudah dikoreksi secara radiometrik. Jadi di dalam praktikum ini perlu adanya koreksi secara atmosferik. Nah, koreksi secara atmosferik ini menggunakan CMD CMD, kemudian run as administration. Nah, di sini sudah berada di command prompt. Caranya itu seperti praktikum kemarin itu CD spasi. Kemudian di sini masukkan atau kopikan tempat dari send to core-nya itu klik kanan, lalu copy address as a text. Setelah itu masukkan ke sini, lalu enter. Nah, di sini sudah berada pada file-nya. Setelah itu kita bisa melakukan proses koreksi secara atmosferik menggunakan CMD. Rumus itu L2A oke. Setelah itu masukin ini, buka file citra Sentinelnya tadi, kemudian kopikan address dari MTD-nya. Ini kan ada alamat tempat penyimpanan. Nah, ini copy address as a text. Kemudian di sini. Oke, setelah itu tanda ketik lalu enter. Nah, ini proses koreksinya sedang berjalan. Nah, ini ditunggu sampai 100%. Ditunggu seperti ini sampai 100%. Nah, proses koreksi atmosferik command prompt tadi udah selesai, dimana nanti akan terbentuk file baru, yaitu file citra, tapi di sini berubah, jadi levelnya itu 2A. Yang pertama tadi kan 1C, nah ini levelnya berubah jadi 2A. Di sini juga udah lengkap datanya karena udah 100% tadi. Nah, proses selanjutnya itu adalah melakukan pengolahan data di aplikasi Snap. Nah, buka Snap ini terlebih dahulu. Oke.
Nah, setelah kita tadi melakukan pengkoreksian secara atmosferik menggunakan CMD Command Prompt, saatnya masuk ke Snap. Nah, di pengoperasian Snap ini adalah untuk memasukkan algoritma yang bisa menentukan TSS pada suatu perairan. Nah, caranya itu pilih file, kemudian open product. Nah, ini udah terbuka. Selanjutnya itu yaitu pilih data yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya buka ini. Data yang dimasukkan ini adalah data MTD. Nah, lalu klik open. Ditunggu sampai filenya muncul. Nah, ini kan datanya udah muncul. Lalu proses selanjutnya itu adalah menampilkan data citranya, yaitu kita klik kanan lalu open RGB image window. Nah, open RGB image window ini adalah fungsinya untuk menampilkan data citra. Nah, di sini untuk band merahnya itu band 4, band hijaunya band 3, biru itu band 2. Lalu klik OK. Tunggu sampai citranya itu muncul. Nah, ini udah muncul. Lalu saya akan melakukan penentuan daerah kajian. Di sini saya mencari daerah yang ada sungainya. Nah, ini dia kenapa dicari daerah yang ada sungainya, karena masukan TSS atau bahan-bahan tersuspensi itu adalah sumbernya berasal dari sungai-sungai yang bermuara ke laut. Jadi pada citra ini dapat terlihat walaupun secara tidak jelas, tapi terdapat layer perbedaan warna di perairan. Nah, selanjutnya ini saya akan subset atau memilih daerah kajian itu. Caranya itu klik raster, kemudian subset, pilih subset. Oke. Selanjutnya untuk referensi bandnya itu band 2, karena band 2 itu adalah merupakan band yang paling bagus di antara band yang lainnya sebagai acuan referensi. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, ditunggu. Ini dia muncul sudah. Setelah melakukan subset, selanjutnya itu adalah open RGB image window. Nah, ini pastikan dulu band 4, kemudian band 3, band 2. Jangan sampai salah terhadap penempatan band red, green, dan juga blue-nya. Lalu klik OK. Oke, di sini udah terlihat. Kemudian saatnya melakukan resampling. Nah, resampling ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan data citra yang di sini dengan data citra yang ada yang sebenarnya. Caranya itu klik ini, lalu raster, lalu geometrik, kemudian resampling. Nah, untuk penyimpanannya itu simpan di map. Untuk resampling parameter itu untuk referensinya itu band 2, karena seperti yang telah saya bilang tadi, band 2 itu merupakan band yang paling bagus di antara band lainnya. Kemudian running. Nah, ini merupakan proses resamplingnya. Ditunggu sampai selesai. Nah, ini proses resamplingnya udah selesai, lalu bisa di klik OK. Nah, berikut ini hasil dari resamplingnya udah ada. Klik kanan pada hasil resampling, kemudian open RGB image window. Nah, ini sesuaikan band merah itu band 4, band hijaunya band 3, band birunya itu band 2, lalu klik OK. Ditunggu.
Nah, udah selesai, lalu proses selanjutnya itu adalah ke NDWI. NDWI itu apa? NDWI ini adalah algoritma proses yang dimana kita akan memisahkan daratan dengan perairan. Nah, proses NDWI ini ditujukan untuk memisahkan pixel antara daratan dan juga perairan. Rumus dari NDWI itu sendiri itu band 3 dikurang dengan band 11, kemudian dibagi band 3 ditambah dengan band 11. Oke, pastikan no error, lalu klik OK, lalu OK. Nah, ini proses NDWI-nya udah selesai, jadi nanti terpisah antara ini daratan, ini perairan. Oke, selanjutnya itu kita akan memulai proses memasukkan algoritma. Nah, yang pertama ini, algoritma yang akan saya masukkan ini adalah algoritma Liu. Untuk unitnya itu MG per L, dan langsung saja edit expression. Untuk rumus algoritma Liu itu adalah ini 290 kemudian dikali dengan PAU. PAU ini merupakan pemangkatan dari band 7, kemudian ini 1,375. Nah, di sini saya akan memberikan kondisi jika NDWI itu kurang dari, jika NDWI itu lebih dari 0,1, maka kondisi ini 2950 dikali dengan PAU dan 7 1,375 kemudian L. Nah, pastikan no error, selalu klik OK. Nah, ini udah selesai. Lalu untuk menampilkan warnanya itu klik view, kemudian tool windows, kemudian color manipulation. Nah, pada paletnya itu pilih yang second color. Nah, udah kelihatan di sini warna-warna ini merupakan TSS-nya, kemudian pixel info ini dia. Jadi bisa dilihat di position editannya itu Liu, algoritma Liu tuh hasilnya ini adalah hasil TSS-nya dalam miligram per liter. Jadi di sini itu 17,58, nanti beda-beda. Di sini 23. Lalu saya akan lanjut memasukkan algoritma yang lain. Caranya itu sama. Klik kanan pada hasil resampling tadi, kemudian klik dan map. Di sini saya akan memasukkan algoritma Parwati. Lalu edit expression. Nah, saya akan memasukkan rumusnya. Nah, ini rumusnya dari algoritma Parwati, yaitu speed NDWI itu lebih dari 0,1, maka 3,3238 dikali eksponensial 34,5 kali band 4 L9. Pastikan no errors, klik OK. Nah, ini udah ada. Kemudian untuk paletnya itu bisa sesuaikan seperti tadi, itu pilih yang second color. Nah, untuk algoritma Parwati itu di sini
bisa saya katakan itu tidak cocok dengan area perairan ini karena tidak semua perairan itu muncul warnanya. Lalu saya akan mencoba algoritma yang lain. Nah, ini adalah algoritma dari Laili. Saya akan memasukkan rumusnya. Rumus dari algoritma Laili itu adalah jika NDW itu lebih dari 0,1 maka 31,42 dikalikan dengan ben 3 di sini log ganti di sini log dari ben 3 dibagi log dari ben 4. Oke, udah selesai. Kemudian dikurang dari 12,719 else none, pastikan no error, klik OK, lalu OK. Nah, selanjutnya itu sesuaikan paletnya, itu saya pilih second color. Nah, ini dia. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya nilai TSS pada algoritma Laili itu kurang lebih sama seperti algoritma Liu. Dapat dilihat di sini. Lalu saya juga akan mencoba algoritma yang lain. Caranya seperti tadi, klik bandnet. Di sini saya akan mencoba memasukkan algoritma J-line. Dan di sini saya akan menuliskan rumusnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Rumusnya itu jika NDWI lebih dari 0,1 maka 1,5212 itu dikalikan dengan log ben 2 dibagi dengan log ben 3 dikurang dengan 0,3698 else none, pastikan no errors, klik OK. Oke, lalu di sini fix paletnya itu saya pakai second color juga. Nah, udah kelihatan. Untuk pixel infonya bisa dilihat di sini kayak lagi. Oke, lalu saya lanjut akan mencoba menggunakan algoritma yang lain. Di sini saya akan mencoba menggunakan algoritma Budiman. Nah, di sini saya akan mencoba menuliskan rumusnya. Nah, rumus dari algoritma Budiman itu jika NDWI lebih dari 0,1 maka 8,1429 dikali SP2 3,704 dikali dengan ben 4 else. Nah, pastikan no error, klik OK, lalu OK. Oke, lalu untuk paletnya itu saya pilih second color. Nah, dari beberapa algoritma yang saya gunakan itu di sini saya dapat mengatakan bahwa hanya algoritma Liu, kemudian Laili, dan juga Jailani yang sesuai dengan kondisi perairan ini. Di mana penggunaan algoritma pada TSS itu menyesuaikan pada beberapa aspek. Yang pertama itu menyesuaikan terhadap data citranya, itu pakai citra Landsat atau pakai Sentinel atau menggunakan citra yang lain. Kemudian pada kondisi perairannya
itu merupakan pelayanan pesisir, pelayanan estuari, pelayanan terbuka, ataupun yang lainnya. Jadi tidak semua algoritma itu bisa digunakan pada semua data citra yang digunakan untuk menentukan konsentrasi TSS pada suatu cairan. Nah, lanjut, di sini saya akan mencoba untuk menyimpan datanya. Yang pertama itu saya akan mengconvert bandnya, itu convert band. Liu itu juga di convert band, Parwati itu juga di convert band, Laili juga di convert band, kemudian Jailani juga di convert band, Budiman juga di convert band. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menyimpan hasil dari resamplingnya supaya nanti bisa di layout menggunakan ArcGIS. Klik save produknya, kemudian di sini saya akan beri nama TSS, lalu save. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, yang subset kedua juga saya simpan. Nah, prosesnya udah selesai, lalu lanjut ke ArcGIS. Nah, di sini saya sudah membuka ArcGIS, saatnya memasukkan data hasil convert band tadi. Nah, di sini saya akan memasukkan beberapa hasil algoritma yang tadi berhasil dilakukan. Nah, yang pertama itu algoritma Liu di add. Kemudian saya akan memasukkan algoritma Laili, dan saya akan memasukkan hasil algoritma Jailani. Oke, selanjutnya yaitu diganti warnanya seperti ini. Klik kanan pada algoritmanya, lalu pilih properties. Nah, kemudian pilih color RAM-nya. Ini sesuaikan, kalau saya itu pilih ini. Lalu untuk format labelnya itu saya akan buat jadi 4 angka saja. Apply. Oke. Nah, ini dapat terlihat seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada algoritma yang lain. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada hasil algoritma ini. Nah, ini dia. Terdapat beberapa perbedaan terhadap data dari algoritma lain. Nah, di sini saya akan melakukan layout terhadap yang pertama itu algoritma Jailani terlebih dahulu. Caranya sama seperti biasa, cara layoutnya file, kemudian print setup, kemudian pilih sesuai keinginan. Nah, proses layout ini akan saya lakukan cepat untuk dapat menghemat waktu. Nah, berikut ini adalah hasil dari proses layout saya. Kemudian saya akan melakukan proses selanjutnya, yaitu dengan melakukan export map atau export datanya. Itu cukup dengan klik file lalu pilih menu export.
export. Nah, kemudian di sini saya akan simpan di folder yang saya inginkan di situ. Nah, lalu buka foldernya. Ini dia. Nah, ini adalah merupakan hasil layoutan yang sudah saya buat. Hasil peta tentatif TSS di Muara Mawar, Pantai Kertojawan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sini terlihat bahwasannya nilai TSS pada perairan di sekitar Muara dan juga di lautan pantai Kertojawan itu berkisar antara kalau yang di pinggir pantai itu sekitar 17,25 sampai 31,91 Ng/L. Nah, untuk daerah di sini itu dapat terlihat yang warna hijau itu 6,11 sampai 12,59 Ng/L, dan untuk di sekitar sini area ini itu 13,71 sampai 15,11 Ng/L. Nah, di sini data algoritma yang saya gunakan yang di layout ini adalah algoritma Lailey, di mana algoritma Lailey ini adalah merupakan algoritma yang sesuai dan cocok digunakan pada perairan di Muara Mawar, Pantai Kertojawan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai baku mutu TSS menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu untuk padatan tersuspensi atau TSS itu terdapat beberapa klasterisasi. Yang pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4. Untuk kelas 1-nya sendiri itu kadarnya itu mencapai 40 mg per liter. Sedangkan kelas 2 itu kadarnya itu mencapai 50 mg per liter, dan untuk kelas 3 itu 100 mg per liter. Sedangkan untuk kelas 4 itu 400 mg per liter. Nah, kelas 1 ini digunakan untuk standar air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelas 2 ini diperuntukkan untuk sarana dan prasarana rekreasi air seperti waterboom, kemudian kolam renang. Dan untuk kelas 3 itu adalah biasanya digunakan untuk perairan budidaya, peternakan maupun air untuk mengairi tanaman. Sedangkan kelas 4 itu digunakan untuk limbah perairan yang digunakan untuk mengairi pertanaman dan untuk kegiatan yang lainnya. Nah, selain itu terdapat juga baku mutu TSS, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kemen.LH Nomor 51 Tahun 2004, yaitu disebutkan tentang baku mutu air laut, bahwa padatan tersuspensi TSS untuk pertumbuhan terumbu karang dan juga lamun itu sebesar 20 mg per liter. Nah, sedangkan pada Mawar Pantai Kertojawan Purworejo, Jawa Tengah ini terdapat nilai TSS yang di atas 20, yaitu pada zona yang berwarna merah. Nah, ini berwarna merah ini berarti di sini itu tidak cocok untuk pertumbuhan dari lamun maupun terumbu karang. Sedangkan pada daerah yang berwarna hijau ini cocok untuk area pertumbuhan lamun dan juga terumbu karang. Namun dalam hal ini juga dilihat dari kondisi geografis dari pantai tersebut, di mana pantai ini merupakan pantai selatan yang terjal dan juga curam, sehingga sangat sedikit sekali ditemukan adanya ekosistem terumbu karang dan juga lamun di area ini.
Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan maupun dapat saya praktekkan dalam video laporan akhir mengenai TSS atau Total Suspended Solid maupun materi pada tentang suspensi pada perairan yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video maupun penjelasan ataupun pengerjaan yang saya lakukan dalam video ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang asisten sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.